Halo, perkenalkan nama saya Agnes Monika Malo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu menentukan nilai akhir kelulusan Ujian Nasional SMA Negeri 1 Waika Bubak. Langsung saja, di sini yang pertama, CLC, yang mana fungsi dari CLC ini sendiri untuk membersihkan pada kolom common window. Kemudian, fungsi dari clear all ini sendiri untuk membersihkan pada kolom workspace. Kemudian selanjutnya di sini saya memasukkan perintah disk, yang mana fungsi dari perintah disk ini sendiri adalah ketika kita ingin memasukkan karakter atau bahasa, kita dapat memaksimalkan fungsi dari perintah disk tersebut. Jadi di sini yang ingin saya masukkan yaitu menentukan nilai akhir kelulusan Ujian Nasional SMA Negeri 1 Waika Bubak. Kemudian, langkah selanjutnya saya ingin menginput komponen-komponen dari mata pelajaran yang diujiankan pada saat ujian nasional. Jadi di sini A sama dengan input nilai bahasa Indonesia, B sama dengan input nilai bahasa Inggris, C sama dengan input nilai matematika, D sama dengan input nilai mata pelajaran pilihan ujian nasional. Kemudian, langkah selanjutnya di sini saya memberikan keterangan, N adalah nilai rata-rata. Kemudian selanjutnya saya memasukkan rumus dari nilai rata-rata tersebut. Jadi N sama dengan keempat mata pelajaran UN tadi dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 4. Jadi N sama dengan A tambah B tambah C tambah D bagi 4. Kemudian, selanjutnya kita masuk pada pernyataan bersyarat, if N kurang dari sama dengan 75. Nah, fungsi dari pernyataan bersyarat if ini sendiri adalah ketika kita punya satu perintah yang akan dieksekusi, kita dapat menggunakan pernyataan bersyarat berupa if. Bisa juga sebenarnya kita menggunakan pernyataan bersyarat lainnya seperti else if dan pernyataan bersyarat lainnya. Tetapi pada program kali ini saya menggunakan pernyataan bersyarat if, yang mana saya punya satu perintah yang akan dieksekusi. Jadi saya menggunakan pernyataan bersyarat berupa if. Selanjutnya di sini saya masukkan perintah disk. Ketika N-nya kurang dari sama dengan 75, maka dia akan dinyatakan tidak lulus. Kemudian selanjutnya return, yang mana fungsi dari return ini sendiri adalah dia akan keluar dari program ketika dia tidak memenuhi syarat. Jadi fungsi dari return ini adalah untuk keluar dari program ketika tidak memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya N. Nah, selanjutnya kita masuk pada perintah looping, yang mana di sini perintah looping while N. Nah, di sini while N tidak sama dengan 0, maaf. Di sini while N tidak sama dengan 0. Jadi fungsi dari perintah looping berupa while ini adalah dia akan mengulangi suatu perintah secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Jadi dia akan mengulangi suatu perintah secara terus-menerus selama kondisinya ini terpenuhi. Selanjutnya, if N lebih dari sama dengan 75. Kemudian selanjutnya disk, nilai rata-rata sama dengan num2 strn. Yang mana, kenapa kita menggunakan num2 strn? Karena di sini kan kita menggunakan perintah disk, yang mana akan secara langsung juga kita harus menggunakan num2 strn. Fungsi dari num2 strn ini adalah untuk mengubah suatu format angka menjadi dalam bentuk satu larik atau string. Nah, maksudnya adalah ketika kita run program ini, jadi nanti nilai rata-ratanya itu dia dalam bentuk satu larik atau satu string. Jadi contohnya nilai rata-ratanya itu 90. Jadi di sini nilai rata-rata sama dengan 90, dia dalam satu larik. Andaikan kita tidak menggunakan num2 strn, nanti nilai rata-ratanya itu di baris yang baru, dia tidak dalam bentuk satu larik atau satu string. Nah, sebentar setelah kita run, kita akan coba tidak menggunakan num2 strn, bisa juga, tetapi nanti nilai rata-ratanya itu di bawah, tidak dalam satu larik dengan kalimat nilai rata-rata ini. Nah, selanjutnya disk itu dinyatakan lulus ketika N-nya lebih dari sama dengan 75. Selanjutnya break. Fungsi dari break ini adalah dia akan menghentikan program ketika tidak memenuhi syarat. Selanjutnya N untuk pernyataan if, lalu N untuk while.
Jadi kita coba run. Nah, kita coba masukkan nilai bahasa Indonesianya sama dengan 90. Bahasa Inggrisnya sama dengan 80, matematikanya sama dengan 80, lalu nilai mata pelajaran pilihan U-nya sama dengan 80. Nah, di sini nilai rata-ratanya itu sama dengan 82,5. Jadi di sini bisa dengan jelas fungsi dari NUM2 STRN ini, jadi nilai rata-ratanya itu 82,5. Jadi dia dalam bentuk satu larik. Andaikan kita tidak menggunakan NUM2 STRN ini, nanti 82,5-nya ada di bawah sini. Dia tidak dalam bentuk satu larik. Jadi kita coba tidak menggunakan NUM2 STRN. Kita coba run. Nah, kita coba masukkan nilai bahasa Indonesia sama dengan 80, enter. Bahasa Inggris 90, 80, 90. Nah, jadi di sini ketika kita tidak menggunakan NUM2 STRN, maka 85-nya itu ada di bawah sini. Dia tidak sejajar atau tidak sama dengan di sini. Jadi dia tidak selarik atau tidak satu string dengan nilai rata-rata yang ada di bawah di atas ini. Jadi nilainya itu ada di bawah sini. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya kalau kita tidak menggunakan NUM2 STRN. Hanya saja lebih rapi atau lebih baik kita menggunakan NUM2 STRN supaya nilai rata-ratanya itu bisa dengan jelas atau satu larik atau satu string dengan yang ada keterangannya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.